Pak, terkait dengan sidak masker ini sampai kapan akan dilakukan Pak dari menindaklanjuti Perbup 46? Tidak terkait dengan masker, dengan Perbup 52 kalau di Kabupaten Badung itu akan kita tetap akan laksanakan setiap hari, berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk kita bekerja sama dengan dari pihak Polres Badung. Seperti hari ini kita laksanakan di 3 tempat pagi ini. Mungkin kalau nanti dari Bapak Kapolres juga akan mau mendampingi, nanti mungkin kegiatan itu kita pagi, siang dan sore. Pagi, itu siang, dan kita sore. akan lakukan. Pak, kenapa dipilih 3 titik ini Pak, di Abian Base, Mengui sama di Kerobokan Pak? Kenapa dipilih 3 tempat ini? Karena terkait dengan perkembangan peningkatan daripada COVID ini berada di pasar pasar. Karena pasar-pasar di khususnya 3 tempat ini itu yang peningkatannya tajam sekali. Untuk menjelang Hari Raya Galungan sendiri Pak, apa ada tindak lanjut Satpol PP atau aparat Polri terkait dengan upacara keagamaan Pak untuk menghindari kerumunan ini Pak? Begini Pak, kalau kita dari Satpol PP tetap akan atensi bersama dengan Polres Badung. Kalau Polres Badung punya kegiatan, kita juga akan saling bantu, koordinasi tetap jalan. Nah, terkait dengan Hari Raya ini, kita di masing-masing kecamatan BKO sudah melaksanakan setiap hari pagi dan sore kita laksanakan di masing-masing kecamatan. Karena di Badung itu ada 6 kecamatan, kita sudah lakukan oleh BKO tersebut. Pak, apa semua penyelenggara itu akan diberi edukasi saja Pak tanpa adanya sanksi sesuai dengan Perbup Pak? Begini, kalau terkait dengan edukasi sesuai dengan arahan pimpinan, edukasi itu kita berikan dulu selama kegiatan berlangsung. Tetapi kalau kita di Pol PP sudah punya data orang-orang yang terkena edukasi, kita sudah catat, itu namanya sudah ada jelas dari mana asalnya, di mana tempatnya, nomor telepon ada. Seandainya mereka lagi ketemu catatan itu, kita akan berikan dia dana pasti. Denda itu akan pasti kita laksanakan. Berarti tetap Pak tidak ada. Ya. Topinya itu lebih kuat daripada helm, nggak apa-apa. Iya Pak. Kuat mana topi atau helm? Nah, itulah. Makanya polisi cerewet kayak gini ini kan demi ibu-ibu, demi masyarakat ini. Kalau tadi ada kecelakaan yang begitu itu, biar keluarganya itu jauh dekat itu harus pakai helm. Ya, sama masa ibu sudah mau mana sini? Ini ya. Masa ibu udah bener takut sama corona pakai masker tapi nggak pakai helm, susah jadinya. Ya, nanti nggak, ya mau kecelakaan, kalau ujung-ujungnya meninggal karena kecelakaan, nggak meninggal karena COVID. Tinggal di mana? Harus pakai helm, bukan? Nah, terakhir ini. Jangan rapaikan helmnya. Teman-teman, kita perlu pahami juga bahwa untuk kegiatan justisi ini yang dikedepankan itu kan memang dari dinas ataupun dari Satpol PP Kabupaten ya. Karena yang ditegakkan kan aturan dari Pergub ataupun maupun Perbup. Jadi kalau kami dari kepolisian kita sifatnya membackup. Cuma memang kita menjadi karena perintah juga dari Pak Presiden untuk TNI Polri sebagai petugas pendisiplinan, ya kita sebagai triggernya aja lah. Kita sebagai trigger, kita ajak untuk teman-teman Pol PP untuk kita terus memberikan pendidikan maupun penindakan terkait dengan masalah protokol kesehatan ini. Ya, jadi bukan hanya masker ya, saya ini kan nanti kita juga bergerak bukan cuma masalah penerimaan masker, tapi semua protokol kesehatan. Karena saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa protokol kesehatan itu satu kesatuan. Jadi bukan hanya masker, tapi harus 3M ini. 3M harus benar-benar dilaksanakan. Cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ya, jadi kita akan sasar semuanya, bukan hanya masker. Ya, jangan salah ya, ini masalah protokol kesehatan ini kadang-kadang disalahartikan hanya ketika sudah menggunakan masker aman, walaupun jaraknya berdekatan, itu salah juga gitu ya. Pak, ke depan untuk aparat kepolisian gimana Pak? Karena banyak ditemukan tidak memakai helm Pak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga. Jadi memang sesuai dengan perintah Bapak Kapolda bahwa kita juga harus perhatian terhadap
angka kecelakaan. Dan untuk itu Polda Bali, khusus Polda Bali, Bapak Kapolda memerintahkan selain kita juga mengingatkan masker, kita juga memberikan upaya untuk mereka-mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini helm ya, karena seharusnya kalau melihat data kematian, tingkat kematiannya ya, saya sampaikan tingkat kematiannya ya sampai dengan hari ini lebih tinggi korban kecelakaan daripada korban COVID sebetulnya. Makanya untuk itu kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo kita peduli COVID, tetapi juga yang mereka yang berkendara untuk tetap patuh kepada aturan lalu lintas gitu loh, untuk supaya tidak menjadi korban ataupun penyebab kecelakaan. Siapa? Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.